lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar. Karena itu salah satu yang kita dorong klub. Ya, terima kasih. Selaras apa yang ingin diharapkan dari pelatih baru? Dalam membentuk tim nasional Indonesia, kita nggak bisa melihat pemain naturalisasi ataupun pemain Indonesia. Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu. Perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak. Pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu, kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi. Ya, salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Ya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya, kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar. Karena itu salah satu yang kita dorong klub, standarisasi klub yang ada di Liga, klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dikurangin subsidinya tetapi poinnya. Nah, kalau kita melakukan itu di Liga tetapi PSSI sendiri tidak respect dengan apa yang dikomit, ya saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Kita tidak akan Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontrak. Ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakati. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga. Ya. Baik. Selamat siang Pak Erik. Tadi sudah dipastikan ya, saya dari bola.com. Terlalu semangatnya. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sintayong muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul, ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak pengganti Sintayong di timnas Indonesia. Kemudian kedua, untuk Pak Marji, tadi pagi disebutkan Pak Marji bertemu dengan Coach Shin. Mungkin apa yang disampaikan Pak Marji kepada Coach Shin mungkin, dan apa yang disampaikan Coach Shin kepada Pak Marji bisa diceritakan. Itu aja, terima kasih. Dengan pertemuan saya dengan Coach Shin, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan
pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Untuk 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi, tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati. Oke, yang pojok. Halo, selamat siang. Saya Dwiki dari BBC Indonesia. Saya mau bertanya, kan pergantian pelatih ini kan ada di tengah-tengah pada saat kualifikasi Piala Dunia yang sedang sebenarnya dalam posisi yang positif gitu. Sempat ada pemikiran nggak dari Pak Ketum dan juga tim PSSI keseluruhan bahwa jika mengganti pelatih di tengah jalan seperti ini akan menjadi blunder besar bagi PSSI? Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa hal yang biasa, memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Mas, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan ekstra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Itu sih. Pak, sedikit lagi Pak. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasi. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak, karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini kan? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunia, karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaiki. Itu yang kita harapkan. Ya. Yang pojok. Sudah menginterview beberapa kandidat. Mungkin itu waktunya kapan Pak, dan apakah di interview itu ada permintaan atau jam tadi kondisi tim memburuk sebelum lawan kita? Apakah kondisinya tidak membaik Pak seperti menang lawan Arab? Terima kasih. Saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun dimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain.
dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus duduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Itu karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormati. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika, ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik. Ya saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis setelah dibuang gitu. Ya saya nggak mau dalam, karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini, mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah dulu. Ya cuma 1 Rodri. Nah artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini yang harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, ini menjadi sebuah kesalahan besar. Tinggal 1 ya. Ada Mbak, yang cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Nian dari RRI. Pertanyaannya, untuk pelatih yang baru nanti atau pelatih pengganti ini, apakah terpilihnya sebagai pelatih untuk timnas Indonesia sudah memenuhi standar dari filosofi sepak bola yang diinginkan oleh PSSI saat ini begitu? Karena kita tahu jargonnya selama ini adalah ingin membawa Garuda mendunia gitu Pak. Kemudian kita tahu juga bahwa selama ini Coach Sintayong tidak hanya memegang timnas senior, tapi beliau juga memegang timnas under 23 yang kita tahu saat beberapa waktu ke depan juga mungkin ada agenda yang tertentu. Apakah nanti akan ada pelatih interim atau mungkin yang pelatih baru ini juga akan memegang tanggung jawab yang sama begitu? Terima kasih Pak. Coach Indra, Coach Nova juga ditargetkan Garuda mendunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualified di kejuaraan dunia U17 U20. Nah nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti biar di tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain, ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman ya memang tidak mudah juga mencari technical director karena memang